Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan diskusi lagi, ya. Topik kita kali ini adalah tentang siklus dan perkembangan dari parasit yang bisa berperan sebagai vektor penyakit. Ya, jadi kita akan diskusikan tentang penyakit-penyakit tular vektor. Ya. Tapi kita akan lebih fokus pada vektor apa yang akan menjadi vektor paling banyak, yang paling memungkinkan dan paling sering ya menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat. Ya, nanti kita akan lebih fokus utamanya pada vektor nyamuk. Ya. Baik, mari kita coba masuk ke slide-nya. Saya akan coba share dulu slide-nya teman-teman. Oke. Baik ya, sudah tampak slide-nya. Kita memang saat ini masuk pada topik yang ke-10 ya di tatap muka kita ya untuk mata kuliah Biomedik 1 ini ya. Jadi siklus dan perkembangan ya serta penularan penyakit melalui vektor. Jadi ini adalah salah satu topik yang kita kaji di dalam mata kuliah Biomedik 1 di mana pada subbagian parasitologi kesehatan masyarakat. Baik ya, kita mulai dengan mapping seperti biasa teman-teman. Kita selalu mulai dengan mapping untuk mengetahui bagaimana pola interaksi antara 3 unsur utama yang menyebabkan masalah kesehatan. Nah, karena kita akan bicarakan tentang kesehatan masyarakat, tentu sebagai host atau pejamu atau makhluk yang paling berisiko ya terkena dampak adalah manusia ya itu sendiri. Lalu kalau kita bicara mengenai vektor-vektor penyakit, agent itu apa? Banyak sekali sebenarnya ya. Ada di kelompok Insecta, Rosacea, mungkin juga ada Decapoda dan Megapoda, ada yang lain lagi mungkin ya. Seluruh arthropoda itu potensial menjadi vektor ya penyakit. Baik ya. Lalu yang namanya vektor, penyakit tular vektor itu tidak lepas dari kehidupan yang membutuhkan suasana yang relatif ada kehangatan, ada kelembaban gitu ya. Maka lingkungan itu menjadi sangat penting ya. Ada iklim, bagaimana tata letak geografinya ya. Bahkan termasuk di dalamnya perilaku. Perilaku siapa? Ya. Ya perilaku manusianya, juga perilaku dari si vektor atau si parasit itu sendiri. Jadi negara kita negara yang tropis, ini sangat memungkinkan untuk tempat perkembangbiakan dari arthropoda, khususnya pada kelompok Insecta, ya, serangga nanti. Baik, kita teruskan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah selesai ya tatap muka nanti ini ya. Jadi kalian, anak-anakku semua harus mampu menggunakan pemahaman tentang parasit, khususnya filum arthropoda, ya, yang berperan sebagai vektor dan penyebab penyakit atau masalah kesehatan. Untuk apa sih? Kita harus paham itu. Tentu tujuannya untuk melakukan pencegahan. Bagaimana penyakit itu ditularkan dan menjadi masalah pada manusia. Ya, jadi agar bisa mencegah, jadi setelah tahu akan mencegah. Ini tujuan umumnya, ya. Dan khusus itu nanti harus mampu, ya, harus memahami bagaimana morfologi dari serangga, siklus perkembangannya bagaimana, sifat-sifat bionomiknya bagaimana, dan tentu bagaimana cara pengendaliannya. Ya, ini masih umum di arthropoda. Ya. Nah, ya, materi kita kali ini karena kita akan fokuskan kalau kita bicara mengenai arthropoda itu sangat luas sekali. Materi kita akan fokuskan yang pertama nanti kita akan bicara mengenai insekta saja, khususnya adalah nyamuk sebagai vektor penyakit. Maka nanti akan
kita ajak untuk mengenal berbagai jenis nyamuk. Kemudian juga untuk memahami nyamuk sebagai vektor penyakit. Ya. Yang kedua mungkin juga nanti ada frustasi ya penular infeksi kecacingan. Kalau kita lihat ada spesies Diplobotryrum latum, itu adalah cacing pita, ya. Dracunculus medinensis, ini cacing nematoda jaringan ya di situ, ya kalau kita lihat. Kemudian juga ada Decapoda penular Paragonimus westermani. Paragonimus ini termasuk kelompok cacing trematoda, ya cacing daun ya. Ini. Kemudian Myriapoda penular dari Hymenolapis diminuta. Ini pun juga termasuk cacing pita, ya, cacing pita dil ya, Hymenolapis ini ya. Nah, oke, sekarang kita masuk pada materi pokok materinya, ya. Kita harus memahami bahwa negara kita, ya, Indonesia ini kan beriklim tropis. Iklim tropis ini pembagian antara musim panas atau kemarau dan musim penghujannya relatif berimbang ya. Artinya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang bukan negara tropis, maka musim panas di negara tropis itu relatif panjang. Ya, setengah tahun gitu ya. Nah, apa akibatnya? Akibat dari musim panas yang panjang itu, suhu wilayah itu akan cukup hangat. Ya. Karena hangat maka akan terjadi penguapan air, adanya suhu yang hangat dan uap air itu yang menyebabkan adanya kelembaban. Nah, suhu yang hangat dan kelembaban yang cukup inilah yang disukai oleh kelompok arthropoda, ya, khususnya kelompok serangga, kelas serangga, ini untuk berkembang biak. Ya, ini. Nah, tentu saja pembiakan ini akan terus berlanjut dan tidak ada intervensi dari manusia untuk pengendalian, maka mungkin saja tidak akan terkendali. Padahal beberapa jenis arthropoda itu, beberapa jenis insekta itu, ya, dapat menjadi vektor atau pembawa sumber infeksi, pembawa bibit penyakit, yang tentu dalam hal ini karena kita pelajari tentang parasitologi ya mungkin lebih ke arah parasit ya. Namun tidak untuk kemungkinan bahwa yang dibawa oleh nyamuk ini juga banyak ya mikroorganisme lainnya ya, mungkin ada bakteri, ada jamur, ada virus ya, nanti kita coba buka di belakang ya. Nah, artinya kita harus mewaspadai keberadaan arthropoda di sekitar kita. Nah, ya. Lalu karena ada masalah-masalah kesehatan, ada penyakit-penyakit yang sering ditularkan oleh vektor, ya, maka pada akhirnya ada sebutan vector-borne disease, yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan oleh vektor. Atau secara singkat ini sering disebut sebagai penyakit tular vektor. Nah, ya. Kita Kemenkes juga ada ya. Jadi PTV ya. Penyakit tular vektor ini ya. Nah, karena kebanyakan yang menjadi vektor itu adalah dari kelas serangga, kelas insekta ya, maka pembahasan dulu ya, serangga dulu. Supaya kita akan mudah memahami sedikit demi sedikit nanti ya, tinggal nanti diperluas pada saat-saat berikutnya lagi. Nah, kalau kita bicara tentang serangga, maka kita tidak bisa menafikan bahwa serangga yang paling sering menjadi masalah di kehidupan manusia, ya, itu adalah nyamuk. Ya. Mengapa jadi masalah di manusia? Banyak penyakit yang dibawa oleh nyamuk, diantaranya penyakit malaria. Ya, ini dibawa oleh nyamuk. Walaupun tidak semua nyamuk juga bisa membawanya. Ya.
penyakit demam berdarah yang sudah menghabiskan sekian banyak orang sebagai korban jiwa. Ini pun juga dibawa oleh ya. Penyakit chikungunya walaupun tidak begitu fatal, ya, tidak begitu mematikan, tetapi ketika terkena penyakit ini maka orangnya bisa lumpuh, layuh, ya. Walaupun nanti pada akhirnya akan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, lalu penyakit kaki gajah, ya, atau penyakit filariasis, elephantiasis. Kalau kita cermati, empat penyakit yang memang selalu menjadi masalah dan masih menjadi masalah kesehatan di negara kita. Maria, siapa yang tidak kenal Maria? Demam berdarah hampir tiap saat, hampir ketika musim pancaroba, musim hujan itu banyak kasus. Ya. Chikungunya agak jarang terdengar memang, tetapi banyak kasusnya. Sekarang masyarakat sudah mulai paham bahwa kalau tiba-tiba tidak bisa jalan, ya, itu akan langsung marah, jangan-jangan chikungunya. Ya. Lalu penyakit kaki gajah, masih banyak daerah-daerah tertentu di wilayah negara kita ini yang banyak menjadi daerah endemik penyakit kaki gajah. Ini semua dibawa oleh nyamuk, ya, tentu dengan spesies yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita harus waspada terhadap kehadiran nyamuk. Ya. Nah, nyamuk ini berperan sebagai host space definitif, sekaligus juga dia sangat mungkin jadi vektor yang akan menularkan sumber infeksi. Memberantasnya tidak mudah. Kita mungkin hanya bisa mengendalikan di lingkungan kita masing-masing. Ya. Kita harus sangat berhati-hati. Nah, sekarang mari coba kita mengenal jenis-jenis nyamuk. Jenis nyamuk yang akan kita kenalkan ini jenis nyamuk yang lazim. Walaupun nanti ada jenis lain yang akan kita bahas di sini. Ya. Yang lazim, nyamuk itu ada dari kelas insekta dan secara umum nyamuk dibedakan menjadi dua tribe, ya, yaitu tribe Anopheles dan tribe Culicin. Ya. Nah, tribe Anopheles ini jelas hanya ada genus Anopheles. Sedangkan untuk tribe Culicin ini ada genus Aedes, Culex, dan Mansonia. Oke ya. Jadi sementara kita pahami dulu ada 4 genus, yaitu genus Anopheles, Aedes, Culex, dan Mansonia. Apakah masih ada jenis nyamuk yang lainnya? Masih ada. Oke, tapi untuk pemula kita belajar 4 genus ini dulu. Ya. Nanti ada yang namanya toxor, ada yang armigerus, dan yang lain-lainnya. 4 ini dulu aja, ya. Nah, jadi ada 2 tribe, Anopheles dan Culicin. Kalau kita lihat ya, perkembangan nyamuk itu dimulai dari telur, kemudian menetas jadi larva menetas jadi pupa, ya, larva akan berkembang jadi pupa kemudian berkembang lagi akan merobek di pupanya, jadi termasuk metamorfosis yang sempurna karena melalui fase pupa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk morfologi dari Anopheles. Kita lihat bagian telur. Telurnya ini memiliki khas, ya, ada semacam pelampung di sisi kanan kirinya. Jadi bentuknya dia seperti kalian yang pegang mouse saat ini, ya, mouse untuk komputer, ya, untuk ketik, untuk menggeser-geser kursor kan pakai mouse, ya. Kira-kira bentuknya seperti itu. Dan di samping kanan kirinya itu ada satu bentukan, ya,
yang berbahan mungkin dari khitin ini ya, dari semacam khitin ya. Kemudian dia berbentuk seperti pelampung nanti ini. Nah, ini ya. Ya, jadi ya. Oke. Oke, ya. Itu khasnya, ya. Jadi kalau dilihat dari sisi atas ya kayak mouse, dari samping ya kayak apa ya, kura-kura ya. Tapi kalau dari posisi dia apa datar ya, telentang begitu, maka akan tampak memiliki semacam pelampung kanan kiri ini kan ya. Nah, ini ya. Sehingga seringkali ini disebut sebagai telur yang bentuknya menyerupai perahu yang berpelampung. Kadang begitu ya. It's okay, tidak masalah ya mengenai penyebutan untuk memudahkan mengingat saja. Lalu nanti setelah menetas itu akan menjadi larva. Larva dari Anopheles ini ciri khasnya adalah pada bagian ekor ini tidak bercabang. Ini bagian ekor ya. Hanya lurus saja. Tidak bercabang. Ya. Nah, ya. Karena tidak bercabang, maka larva Anopheles ini tidak memiliki yang namanya tabung sifon. Tabung sifon itu tabung udara ya, untuk menyimpan udara ya sebagai material untuk pernafasan ya dari si larva. Tapi karena Anopheles ini dia tidak memiliki tabung sifon, maka Anopheles ini tidak bernafas menggunakan udara yang ada di tambungan tabung sifon. Tapi dari mana? Larva ini memiliki ciri khas yang lain yang disebut sebagai tergal plate di sini. Ya, ini ada di target-targetnya dari abdomen larva, ya, di bagian ini di bagian dorsal ya, bagian dorsal dari larva, bagian atas punggung ya. Ada tergal plate di sini. Inilah yang berfungsi untuk mengambil oksigen nanti sebagai lubang pernafasan pada stadium larva dari Anopheles. Dan karena keberadaan dari tergal plate ini di bagian dorsal dari abdomen, maka ketika larva ini beristirahat, dia akan berada di bawah permukaan air dengan posisi mendatar atau badan larvanya akan sejajar dengan permukaan air. Mengapa? Ya agar tergal plate-nya ini bisa di permukaan dan menghisap udara, ya, mengambil udara dari permukaan air. Oke ya. Jadi mengingatnya dengan logika ya. Karena ini hanya punya tergal plate di bagian dorsal, maka dia saat di permukaan air beristirahat sambil mencari udara, maka dia akan posisinya mendatar atau berposisi sejajar dengan permukaan air. Oke ya. Tuh ya. Nah, lalu ciri yang lain ya, kalau larva itu secara umum kan terbagi 3 bagian ya. Ada kepala, ada torak atau dada, kemudian ada perut. Perut itu abdomen. Abdomen ini berruas-ruas ya, berruas-ruas ya. Nah, pada bagian abdomen ya, itu ada yang namanya rambut badan. Ya, ada rambut badan. Ini ya, rambut badan pada bagian abdomen, di bagian segmen-segmen abdomen. Ya. Bagaimana rambut badannya? Rambut badannya ini kalau diperbesar nanti bentuknya menyerupai daun. Daun palem itu yang bagaimana? Ya. Jadi daun palem itu kalian bisa membayangkan daun kelapa. Daun kelapa itu di bagian tengah daunnya ada, orang Jawa menyebutnya belukang ya.
atau kayu daunnya. Ya, dimainkan komentarnya nanti. Nah, ya. Selain itu, pada tiap-tiap abdomen, pada tiap-tiap ruas perut ini, itu terdapat yang namanya sikat palmata. Ini sepasang ya, di kanan dan di kiri. Jadi ini sebenarnya ada sepasang. Tetapi saat kita lihat di mikroskop, kadang-kadang kita tidak menemukan bagian yang satunya. Itu karena banyak hal. Kenapa? Posisi larva, pada saat kita buat sediaan untuk diamati, tidak selalu pas persis telungkup yang bagus begitu ya. Dia sedikit molet badannya, itu sudah membuat miring ya. Karena dia makhluk hidup, pada saat kita mau awetkan dan saat mau kering di dalam slide itu, dia bergerak-gerak. Ketika dia bergerak-gerak, maka akan sangat mungkin bergerak dalam dalam kondisi air yang sangat minimal, itu akan bisa merusak sebagian ya, bagian dari badan dan tubuhnya. Ini ya. Ini. Oke ya. Baik. Ini ciri khas dari larva Anoples. Jadi tidak punya cabang, tidak punya tabung sifon pada bagian ekor. Ya, kemudian rambut badannya menyerupai daun palem, memiliki sikat palmata sepasang, dan memiliki utar-utar atau terjal plit. Ya, tadi yang sebagai alat untuk mengambil oksigen. Oke, ya. Lalu kita lihat lagi berikutnya, setelah larva berkembang akan berubah menjadi pupa. Pupa ini bentuknya ya seperti udang gitu ya, kalau kita bilang ya. Jadi ini pupa ya. Nah, ada yang khas pada pupa, walaupun tidak bisa dilihat pada semua bagian. Secara umum karena ini terbungkus dalam suatu dinding pupa atau kokon gitu ya. Maka yang bisa tampak dari luar itu hanyalah bagian corong nafas. Anoples ini memiliki corong nafas yang relatif pendek dan melebar. Ini Anoples ya. Jadi corong nafasnya melebar. Ya. Sementara yang lain-lain itu ada di dalam pupanya. Jadi ada bakal torak, bakal kepala, bakal badan itu di dalam semua ya, tidak begitu nampak. Ya. Nah, ini. Oke, ya. Kemudian juga di referensi tertentu ada yang menyampaikan bahwa kalau pupa Anoples itu di bagian ya, bagian dorsal dari daerah ya, dari daerah abdomen yang pertama, ya, itu ada sikat palmata di situ, sisa dari yang tadi, ya, sisa dari larva. Jadi masih tampak sikat palmatanya di situ, ya. Nah, lalu nanti akan jadi nyamuk dewasa setelah cukup umur, ya, berubah jadi nyamuk dewasa. Maka kita harus bisa membedakan nyamuk dewasa ini apakah jantan ataukah betina. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan nyamuk jantan betina dari Anoples? Kita harus melihat pada bagian kepala nyamuk itu ada beberapa organ-organ penting. Yang pertama adalah proboscis. Proboscis itu adalah alat tusuk dari nyamuk untuk menghisap makanan. Lalu yang kedua ada palpus maxilla. Palpus ini ada sepasang di kanan dan di kiri proboscis, ya. Kemudian di samping palpus maxilla ini ada lagi sepasang antena. Jadi di kanan satu, di kiri satu. Nah, 3 bagian tubuh inilah yang akan kita gunakan untuk mendiferensiasi atau mengidentifikasi jenis nyamuk, ya. Jadi proboscis, palpus, dan antena. Nah, itu ya. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya? Kita harus melihat bagian kepala. Lalu melihat ukuran antara palpus maxilla
dan proboscis. Apakah ukurannya relatif hampir sama panjang ataukah tidak? Ataukah lebih panjang yang satunya? Nah ini ya. Jadi apakah palpusnya sama panjang dengan proboscis ataukah lebih panjang dari proboscis? Nah itu ya. Jadi patokannya apakah palpusnya relatif hampir sama panjang ataukah tidak sama panjang? Tidak sama panjang itu bisa lebih panjang dan bisa lebih pendek, ya. Nih. Nah, untuk jenis kelamin jantan, ya, ini pada umumnya, ya, akan ada tanda khusus. Ketika kita sudah melihat, oh ini palpusnya, panjangnya hampir sama dengan proboscis, maka ini ada dugaan, oh kalau begitu ini Anopheles. Tapi yang namanya hampir sama panjang itu tidak persis kadang-kadang, ya. Maka dipastikan lagi apakah jantan dan betinanya tampak. Untuk membedakannya, kita lihat pada ujung palpus. Kalau pada ujung palpus, di bagian ruas terakhir ujung palpus maksila, itu ada segmen, ada apa ya, ada ruas yang membesar di paling ujung, ya, membesar seperti gada begitu ya. Maka dia adalah Anopheles jantan. Sedangkan apabila pada ujung palpusnya tidak membesar, normal-normal saja, maka itu adalah Anopheles betina. Nah ini ya. Jadi lihat dulu, kalau palpusnya relatif hampir sama panjang dengan proboscis, lalu dia membesar, jantan. Tidak membesar atau normal, betina. Nah begitu ya. Lalu kalau kita ragu dengan hal itu, apakah masih ada lagi yang bisa kita gunakan untuk patokan jantan betinanya? Masih. Yaitu pada rambut antena. Nah, ya. Rambut antena ini juga membantu. Ya. Kalau rambut antenanya lebat, maka dia jantan. Sebaliknya kalau rambut antenanya jarang, dia betina. Ini relatif mudah menghafalkannya, mengingatnya ya. Wanita itu tidak akan mungkin punya kumis, ya. Bahkan kalau dia punya rambut di tubuh dia coba untuk menghilangkan, dicabuti. Ya. Nah, jadi kalau begitu yang tidak punya rambut atau yang jarang rambutnya itu yang betina. Yang rambutnya lebat itu yang jantan. Ini adalah Anopheles. Ya. Nah, ini kalau kita diferensiasi melihat kepala saja. Jadi kita bisa tahu Anopheles jantan. Ini palpusnya relatif hampir sama dengan proboscis yang tengah ini ya. Ya. Jadi ini palpusnya relatif hampir sama dengan proboscis panjangnya. Lalu kalau ada yang ujung segmen membesar kayak gada begini, maka ini jelas jantan. Kalau tidak membesar, ya begini aja, ya betina. Penguatnya, rambut antena ini jarang kalau betina. Tapi kalau pada jantan, rambutnya lebat, kumisnya lebat. Nah, oke. Ini adalah Anopheles. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tribe berikutnya. Anopheles sudah kita bahas, Anophelin tribe-nya. Kita masuk ke tribe Culicin. Ya. Tribe Culicin ini tadi di awal saya sebutkan, ini di dalamnya ada 3 genus, ya, yaitu genus Aedes, Culex, dan Mansonia. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ketiga genus ini secara mudah? Tentu ada cara-caranya. Ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, mari kita ulas pelan-pelan ya supaya kalian bisa memahaminya dengan baik dan mudah. Oke, ya. Kita lihat dulu perkembangannya.
telur sekarang. Telur dari ketiga genus berbeda-beda. Telur Aedes, ini bentuknya soliter tunggal dengan dinding yang seperti seolah-olah bersisik seperti kulit biji salak. Ya. Jadi seperti kulit biji salak. Oke, ya. Seringkali berwarna kehitaman, tapi ada yang kecoklatan. Ya. Hati-hati ini, ya. Jadi karena seperti kulit biji salak, maka dinding kulitnya ini ya seperti berornamen begitu ya. Oke, ya. Yang kedua kulek. Kulek ini telurnya selalu bergerombol karena seketika seekornya betina kulek bertelur, langsung keluar banyak, brul banyak sekali keluarnya. Ya. Maka telur kulek ini akan sering ditemukan secara bergerombol. Maka ada yang menyebut seperti rakit, gerombolan ya. Ya. Nah, kalau soliter tunggal bentuknya relatif lonjong, menyerupai peluru gitu ya. Tapi kalau dia bergerombol ya biasa kayak rakit. Nah, yang berikutnya telur mansonia. Telur mansonia ini sebenarnya seringkali ditemukan menggerombol berbentuk roset di bawah daun-daun tanaman air. Tetapi juga kadangkala bisa ditemukan secara soliter, ya sendirian. Ini kalau dia sudah terlepas dari rosennya, ya. Kalau terlepas dari rangkaian kelompok dari telur itu, maka bisa terpisah tunggal. Ini yang mansonia. Khasnya lagi adalah pada salah satu ujungnya pada telur mansonia ini runcing ya, seolah-olah memiliki duri. Ini khas untuk telur mansonia. Oke, ya. Jadi sering ditemukan di air-air payau dan di bawah lipatan daun dari tumbuhan air yang ada di situ. Ini adalah mansonia. Nah, setelah telur tadi menetas, maka akan jadi larva sama seperti di Anopheles, tetapi perbedaannya adalah kalau di Anopheles, bagian ekornya lurus runcing, tidak bercabang. Sebaliknya pada kulisini ini, pada ekornya bercabang. Sehingga seolah-olah seperti membentuk huruf Y terbalik. Ya. Nah, jadi kalau ekor bercabang begini, jelas ini adalah kelompok kulisini. Kok bercabang? Kenapa? Ya, karena pada bagian ujung ekor bersebelahan dengan segmen terakhir itu tumbuh yang namanya tabung sifon, tabung udara. Ya. Jadi pada tribe kulisini ini larvanya memiliki tabung sifon. Karena memiliki tabung sifon yang tempatnya di sisi samping dari bagian ekor, maka saat nyamuk ini akan menghisap udara, yang dikeluarkan ke permukaan adalah tabung sifonnya ini. Menyembul seperti orang menyelam yang mengeluarkan selangnya ke udara untuk menghisap udara, ya. Jadi dia keluarkan tabung sifonnya ini menyembul ke permukaan, ya, untuk menghisap udara. Akibatnya apa? Kalau tabung sifon sedang menghisap udara, biasanya dilakukan pada saat larva itu beristirahat. Maka yang di atas, di permukaan itu adalah tabung sifonnya. Dampak yang terjadi, karena yang di atas bagian ekor tabung sifon, maka ketika nyamuk ini beristirahat sambil menghisap udara, menggantung, tentu dengan kemiringan, ya, tampak menggelantung. Itulah khas dari larva kulis ini, ketiganya ya. Ya, jadi ada ciri khas yang bisa kita amati dari perilaku larva sebenarnya. Apakah dia kalau saat istirahat itu sejajar dengan permukaan air, ataukah dia membentuk sudut dengan permukaan air. Ya.
itu bisa digunakan untuk menjadi pembeda antara satu genus dan genus yang lainnya. Ya. Oke. Nah, kemudian ciri khas yang lain, kalau di bagian Anopheles tadi, rambut badannya itu menyerupai daun palem. Sebaliknya pada Kulisini ini, rambut badannya menyerupai rumput. Kalau daun palem itu tumbuhnya daun dari akar daun yang ada di tengah, ya. Tetapi kalau seperti rumput ini, seluruh rambut dari larva ini tumbuhnya dari apa? Dari pangkal semua, ya, dari satu akar semua. Itu yang disebut seperti rumput, ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara kita membedakan antara Aedes, Kuleg, dan Mansonia. Secara umum bagian atas sampai dengan abdomen sama. Yang membedakan pada bagian ekor, ya. Maka amatilah bagian ekor. Ya. Setelah diamati maka bedakan mana yang tabung sifon dan mana yang segmen terakhir. Ya. Jelas? Ya. Segmen terakhir itu biasanya ditumbuhi dengan bulu-bulu yang besar-besar. Ya. Sedangkan tabung sifon ini dia akan mengandung yang namanya ya apa? Satu deret gigi pekten ada di tabung sifon dan juga ada kelompok rambut, ya. Jadi ada gigi pekten satu deret, kemudian ada kelompok rambut. Ini kita akan membedakannya, ya. Nah, ini ya kita lihat. Perhatikan pada bagian ekor. Harus bercabang, maka dia Kulisini. Kalau bagian tabung sifonnya berduri, ya. Jadi tabung sifonnya berduri, maka itu jelas larva Mansonia. Oke. Kalau tidak berduri tabung sifonnya, maka ada dua kemungkinan, bisa Aedes, bisa Kuleg. Ya. Lalu bagaimana cara membedakannya? Ini. Kita lebih detail lagi. Amati adanya kelompok rambut pada tabung sifon ini. Bila jumlah kelompok rambutnya hanya satu saja. Satu ini jumlah kelompok rambut ya, bukan jumlah rambut ya. Jadi jumlah kelompok rambut. Ada berapa gerombol? Ya. Satu gerombol ataukah lebih dari satu gerombol gitu ya gampangnya ya. Kalau hanya satu gerombol, satu kelompok rambut, maka ini adalah Aedes. Tapi bila kelompok rambutnya lebih dari satu atau lebih dari satu gerombol rambut ya, seperti ini, tampak gambarnya ada tiga ya, tiga kelompok rambut, maka ini Kuleg. Ya ini ya, jadi kalau berduri dia Mansonia. Lalu dilihat pada jumlah kelompok rambut di bawah gigi pekten. Kalau jumlah kelompok rambutnya satu, maka dia Aedes. Kalau lebih dari satu, dia Kuleg. Ya. Ciri yang lain juga bisa dilihat, walaupun ini tidak selalu ya, ukuran dari tabung sifon. Kalau ukurannya relatif gemuk dan agak pendek, dia Aedes. Tapi kalau Kuleg, ukurannya biasanya langsing panjang, ya, lebih ramping. Oke, ya. Ini gambaran dari asli pupa. Larva akan berkembang jadi pupa. Bedanya dengan pupa Anopheles adalah pada corong nafas, kalau Anopheles tadi pendek lebar. Tetapi kalau pada Kulisini, ya, ini corong nafasnya kecil panjang, tubuler. Ini ya, corong nafasnya sepasang ya. Jadi tidak bisa membedakan apakah ini pupa Aedes, pupa Kuleg,
atau pupa Mansonia karena sama-sama. Ya. Kalau Mansonia kalau tampak memiliki duri di bagian saluran nafas, maka jelas dia Mansonia. Ya. Oke, ya. Nyamuk dewasa bagaimana? Sama ketika dengan melihat anopheles tadi, yang kita perhatikan adalah apa? Palpus, ya, kemudian proboscis dan antena. Ya. Pada nyamuk kulisini betina, palpus lebih pendek dari proboscis. Amati aja palpusnya ini, ya. Palpus lebih pendek dari proboscis. Ya, nih. Lalu yang kedua, rambut antena jarang sama nih ya. Jadi ini yang betina. Yang jantan, palpusnya lebih panjang dari proboscis. Palpus, ini proboscis. Ya. Rambutnya pada antena lebih lebat, ya, sangat lebat pada. Ya. Oke, itulah cara membedakan antara Anopheles dan non Anopheles dari kelompok nyamuk, ya. Jadi 4 genus ya sudah kita pelajari secara umum agar kalian bisa membedakan nanti. Nah, oke. Untuk sementara pembahasan mengenai pengenalan vektor nyamuk secara umum cukup ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kita akan teruskan dengan pokok bahasan yang berikutnya lagi ya. Sehingga akan lebih detail lagi ya. Namun sebelum kita akhiri ada satu lagi di sini yang penting ya. Lalu bagaimana cara nyamuk ini menularkan penyakit? Caranya adalah nyamuk betina menghisap darah manusia. Nah, saat menghisap darah itulah parasit-parasit atau sumber-sumber infeksi itu dimasukkan ke dalam tubuh orang atau manusia yang dihisap darahnya. Kenapa? Karena pada saat menusukkan proboscis ke dalam kulit, maka nyamuk ini dibantu oleh enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah nyamuk supaya mudah masuk ke dalamnya. Saat enzim dari kelenjar ludah nyamuk ini masuk ke tubuh manusia, bersama enzim itulah juga parasit-parasit mikroorganisme ini masuk ke tubuh manusia. Ya. Misal pada malaria, maka sporozoid yang dimasukkan ini akan langsung masuk menyerang hati. Ya. Ketika misalnya larva 3 dari filariasis, maka masuk ke tubuh dia langsung mencari ke limfe. Cikungunya langsung ke persendian. Ya. Virus demam berdarah dia akan menyerang sel beku darah. Dan orangnya akan menjadi terpapar oleh penyakit yang dibawa oleh nyamuk itu, menjadi sakit ya. Baik ya. Nah, itulah teman-teman bahasan kita mengenai penyakit tular vektor dan sedikit mengenal tentang vektornya ya, dengan harapan teman-teman semua akan jauh lebih bisa memahami ya, sehingga nanti bisa mengantisipasi bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk yang sebaik-baiknya, sekaligus berupaya untuk bagaimana cara mengendalikan populasi nyamuk di sekitar kita. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan topik bahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.